Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspita dengan NIM 19220107. Di sini saya akan merangkum materi dari pertemuan 1 sampai materi pertemuan ke-14 yang dimulai dari pertemuan 1 tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Materi pertama tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. 1. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian terhadap kegiatan agar mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia. 2. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengendalian, pengarahan, dan pengorganisasian. 3. Tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian terhadap kegiatan pemeliharaan dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Yang keempat, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. A. Perencanaan manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. B. Organisasi atau jabatan. C. Perekrutan atau seleksi karyawan. 5. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan personalia. A. Manajemen sumber daya manusia berfokus ke tujuan, sedangkan personalia ke hasil. B. Manajemen sumber daya manusia memperlakukan karyawan sebagai personalia hanya sebagai faktor produksi saja. Kedua, tentang perencanaan sumber daya manusia. A. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, ke luar, dan ke dalam organisasi. B. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. 2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini. 3. Menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. C. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. 1. Manajemen memiliki visi yang baik terhadap aspek sumber daya manusia. 2. Memprediksi adanya ketidakseimbangan yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia. 3. Dapat mendapatkan recommend of the right place sesuai dengan kebutuhan. D. Tahapan atau proses perencanaan sumber daya manusia. 1. Memperhatikan faktor, strategi, dan tujuan organisasi. 2. Melakukan analisis terhadap ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. 3. Memberikan pedoman pada masa depan. E. Dan cara mengatasi hambatan yang timbul, yaitu dengan cara 1. Tujuan yang tidak tepat. 2. Kondisi persaingan yang semakin tajam. 3. Sistem kompensasi yang tidak tepat. Materi ketiga tentang analisis pekerjaan. A. Pengertian. Analisis pekerjaan merupakan deskripsi pekerjaan untuk memberikan informasi dalam rangka mendesain atau mengembangkan organisasi, rekrutmen, manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan serta penggajian. B. Langkah-langkah analisis pekerjaan. 1. Isi pekerjaan. 2. Lingkungan pekerjaan. 3. Klasifikasi pekerjaan. C. Jenis-jenis analisis pekerjaan. 1. Analisis tradisional terdiri dari tanggung jawab, kewajiban, dan kualifikasi. 2. Analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil terdiri dari tes, condition, and standar. D. Analisis tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. E. Klasifikasi tenaga kerja. 1. Berdasarkan produknya, terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 2. Berdasarkan batas kerja, terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 3. Berdasarkan kualitasnya, terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Materi keempat tentang penarikan tenaga kerja. A. Pengertian penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau di lingkungan perusahaan. B. Tujuan penarikan tenaga kerja. Tujuan penarikan tenaga kerja terbagi dua, ada yang secara umum dan secara khusus. 1. Secara umum untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. 2. Secara khusus untuk memenuhi kegiatan perusahaan.
seleksi tenaga kerja. A. Pengertian seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang yang memenuhi seleksi dari penerimaan calon pegawai yang dibutuhkan perusahaan. B. Tujuan seleksi tenaga kerja, yaitu perusahaan memilih karyawan yang tepat, memastikan keuntungan perusahaan tersebut mendapatkan investasi perusahaan, dan memperlakukan pelamar secara adil. C. Faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi, yaitu kondisi penawaran tenaga kerja, faktor eksternal, dan perangkat organisasi. D. Langkah-langkah atau proses organisasi. 1. Menerima surat lamaran. 2. Ujian. 3. Wawancara. 4. Tes latar belakang. 5. Evaluasi kesehatan. 6. Wawancara kedua. Dan yang ketujuh, keputusan atasan. E. Cara mengadakan seleksi. Cara mengadakan seleksi dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilmiah dan secara non-ilmiah. F. Teknik seleksi. Teknik seleksi terdiri dari 1. Teknik seleksi dengan wawancara, dan teknik seleksi menggunakan pusat penilaian. Dari kelompok 6 tentang penempatan dan program orientasi. A. Pengertian penempatan. Penempatan adalah menempatkan calon karyawan yang sudah lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya. B. Orientasi. Orientasi adalah memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, dan lingkungannya. C. Jenis-jenis penempatan. 1. Promosi, yaitu pemindahan posisi karyawan yang lebih tinggi. 2. Transfer. Transfer yaitu pemindahan posisi karyawan ke posisi yang setara. 3. Demosi. Demosi yaitu pemindahan karyawan ke posisi yang lebih rendah. D. Tujuan orientasi. Tujuan orientasi yaitu membantu karyawan baru untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. E. Manfaat program orientasi. 1. Mengurangi kecemasan karyawan. 2. Karyawan bisa mempelajari tugasnya dengan baik. Materi kelompok 7 tentang pemutusan hubungan kerja. A. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja karena sebuah alasan tertentu. B. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja. 1. Selesainya perjanjian kerja. 2. Melakukan kesalahan. 3. Adanya PHK massal. 4. Meninggal dan memasuki usia kerja. C. Jenis-jenis PHK. 1. Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. 2. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh. 3. Pemutusan hubungan kerja demi hukum. 4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. D. Ketentuan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu 1. Berhalangan karena sakit. 2. Memenuhi kewajiban negara. 3. Beribadah. 4. Perbedaan paham politik, agama, dan warna kulit. Dan yang kelima yaitu sakit akibat kecelakaan kerja. E. Kompensasi bagi pekerja yang mengalami PHK, yaitu 1. Mendapatkan uang pasongan. 2. Mendapatkan uang penghargaan selama masa kerja. 3. Mendapatkan uang ganti rugi. Dan yang keempat itu mendapatkan uang pisah. F. Prosedur PHK. Prosedur PHK terdiri dari 1. Melakukan courting. 2. Perusahaan wajib membayar upah sebesar 75% kepada karyawan selama masa courting. 3. Courting dilakukan secara tertulis. 4. Courting dilakukan selama 6 bulan. 5. Setelah masa courting berakhir, perusahaan boleh tidak membayar upah kepada karyawan. Materi kelompok 8 tentang pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. A. Pengertian pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan dan moral karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. B. Cara pengembangan tenaga kerja. 1. Orientasi. 2. Pelatihan. 3. Pendidikan. C. Kompensasi. Pengertian kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, dapat bersifat finansial maupun non-finansial. D. Jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi terbagi atas: 1. Kompensasi finansial. 2. Kompensasi finansial tidak langsung. 3. Kompensasi non-finansial. E. Komponen-komponen kompensasi. Komponen-komponen kompensasi terbagi atas gaji, upah, insentif, dan kompensasi tidak langsung. Materi kelompok 9 tentang perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir.
A. Perencanaan karir. Pengertian perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karir. B. Manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengolahan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. C. Pengembangan karir. Pengembang karir adalah kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. D. Tujuan perencanaan karir. 1. Membantu pencapaian tujuan individu. 2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. 3. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. E. Peran umpan balik terhadap pengembangan karir. 1. Untuk menjamin karyawan yang tidak berhasil menduduki posisi yang diinginkan masih tetap berharga. 2. Menyemangati karyawan yang gagal. 3. Tindakan pengembangan karir yang harus dilakukan oleh karyawan. Materi kelompok 10 tentang motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. A. Pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja adalah suatu modal dalam menggerakkan dan mengarahkan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan bertanggung jawab. B. Bentuk-bentuk motivasi kerja. 1. Kompensasi bentuk uang. 2. Pengarahan dan pengandalian. 3. Penetapan pada kerja yang efektif. Dan yang keempat yaitu kebajikan. C. Komponen motivasi yang terdiri dari 1. Kebutuhan. 2. Dorongan. Dan yang ketiga yaitu tujuan. D. Prestasi kerja. Pengertian prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. E. Manfaat prestasi kerja. Manfaat prestasi kerja yaitu 1. Perbaikan prestasi kerja. 2. Penyesuaian kompensasi. 3. Keputusan. 4. Keutuhan latihan dan pengembangan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. Dari kelompok 11 tentang kepuasan kerja, stres, dan konflik kerja. A. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. B. Fungsi kepuasan kerja. 1. Untuk meningkatkan disiplin karyawan. 2. Untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. C. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja terdiri atas 2, yaitu faktor organisasi dan faktor individual. D. Manfaat kepuasan kerja. Manfaat kepuasan kerja yaitu 1. Meningkatkan gairah dan semangat kerja. 2. Mengurangi tingkat absensi. 3. Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. E. Stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. F. Penyebab stres. 1. Beban kerja yang berlebihan. 2. Tekanan dan desakan waktu. 3. Konflik antar pribadi dan kelompok. G. Gejala-gejala stres. Gejala-gejala stres terdiri dari gejala fisik, gejala psikologis, dan gejala interpersonal. H. Konflik kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi karena adanya hambatan atau perbedaan. Komunikasi, persepsi, status, nilai, tujuan, serta sikap. Materi kelompok 12 tentang budaya organisasi, pengembangan organisasi, dan perubahan organisasi. A. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi lainnya. B. Fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi yaitu 1. Alat pengorganisasian anggota. 2. Mekanisme kontrol perilaku dan menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. C. Langkah-langkah pengembangan organisasi. 1. Mengadakan pengkajian dan identifikasi. 2. Menetapkan perubahan. 3. Menentukan strategi dan melakukan evaluasi. Materi kelompok 13 tentang audit sumber daya manusia. A. Audit sumber daya manusia adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kegiatan ekonomi untuk mengukur perusahaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kriteria yang ditentukan. B. Proses audit sumber daya manusia. 1. Mengkomunikasikan gagasan dana makna audit. 2. Memilih personalia dengan berbagai keterampilan. 3. Mengumpulkan data. 4.
4. Menyiapkan laporan audit. 5. Membahas laporan dengan manajer. Dan yang keenam, memasukkan tindakan efektif ke dalam proses penetapan. C. Manfaat audit sumber daya manusia. 1. Mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia. 2. Mengingatkan citra profesional sumber daya manusia. 3. Mendorong tanggung jawab. 4. Memperjelas tugas Departemen Sumber Daya Manusia. D. Tujuan audit sumber daya manusia. 1. Menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. 2. Menilai apakah program telah berjalan secara ekonomis. Materi kelompok 14 tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia adalah sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. B. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia. 1. Untuk meningkatkan produktivitas, disiplin, dan loyalitas karyawan. 2. Memberikan ketenangan karyawan. 3. Mengurangi konflik antar karyawan. C. Pemeliharaan keamanan kerja sumber daya manusia. Pemeliharaan keamanan kerja sumber daya manusia terdiri dari kemanusiaan, peraturan pemerintah, dan ekonomi. D. Pemeliharaan kesejahteraan kerja sumber daya manusia. Pemeliharaan kesejahteraan kerja sumber daya manusia terdiri dari penyediaan poliklinik milik perusahaan, penyediaan dokter perusahaan, dan pemberian asuransi kesehatan.